Dan kali ini kita akan membahasnya bersama asisten redaktur kabarbursa.com, Rio Alpin. Halo Mas Alpin, selamat pagi. Halo, halo Rati, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik, luar biasa kemarin ya. KI Alhamdulillah, 2025 sukses acaranya digelar. berjalan. Selamat ya untuk Alhamdulillah, kabarbursa.com ini. ya selamat untuk kabarbursa.com sudah melakukan grand launching ya. Sekaligus sebelumnya itu diadakan event mengenai Kabar Bursa Economic Insight 2025. Dan ini menjadi eh, peluang sekaligus tantangan juga bagi kabar bursa ke depannya untuk lebih eksis lagi. Apalagi tema pertama yang dibawakan dalam K 2025 ini kan mengenai green economics ya. Ya. Jadi ini menjadi entry point sebenarnya bagi kabar bursa bagaimana ia memperkenalkan dirinya sebagai media pasar modal, media ekonomi yang tentu ramah juga terhadap transisi energi rating. Iya, tentunya banyak sekali ya diskusi panel kemarin yang menarik, dan yang ingin saya tanyakan ini, kenapa redaksi Kabar Bursa pagi ini memilih topik antara green economic atau greenwashing ini? Apakah tantangan pasar karbon di Indonesia? Iya, baik Rati. Jadi gini, kalau kita lihat tren ekonomi dunia sekarang, semua orang udah pada ngomongin ekonomi hijau ya. Kemudian juga kita berbicara mengenai energi terbarukan dan yang tadi disebutkan Rati itu mengenai perdagangan karbon. Tapi pertanyaannya, apakah ini cuma tren buat keren-kerenan atau memang ada dampak nyata buat ekonomi Indonesia seperti itu? Makanya saya pilih berita ini karena ada gap besar antara apa yang dipromosikan dan kenyataannya di lapangan. Nah, dalam kabar Bursa Economic Insight atau K 2025 kemarin yang mengangkat tema soal challenges in banking, energy transition and net zero emission, pembicara seperti Bambang Brojonegoro, ya utusan khusus Presiden Prabowo ya untuk ekonomi dan pembangunan, dan juga ada perwakilan dari Bursa Efek Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia ini punya potensi besar di ekonomi hijau, terutama dari perdagangan karbon. Tapi kalau kita lihat laporan Carbon Brief, justru banyak perusahaan global yang pakai skema ini cuma buat kelihatan hijau, Rati. Hmm. Padahal aktivitas mereka sendiri masih jauh dari prinsip keberlanjutan. Saya nggak mau pembaca kabar bursa cuma dapat narasi optimistis gitu ya, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Kalau cuma melihat satu sisi saja, bisa-bisa kita terjebak dalam euforia tanpa sadar bahwa kita ini mungkin cuma jadi pemasok sertifikat karbon buat perusahaan asing yang tetap merusak lingkungan gitu. Misalnya, ada fakta menarik dari laporan Carbon Brief yang menunjukkan bahwa sebagian besar kredit karbon global itu justru dipakai oleh perusahaan bahan bakar fosil dan otomotif seperti Shell, Volkswagen atau VW dan Chevron, termasuk di antara perusahaan yang paling banyak beli kredit karbon buat menutupi jejak emisi mereka. Nah, kalau mereka benar-benar serius mau netral karbon, kenapa nggak langsung kurangi produksi bahan bakar fosil aja gitu kan? Jadi berita ini kami angkat supaya kita semua bisa lebih kritis, jangan sampai Indonesia tuh cuma jadi peternak karbon buat negara maju tanpa dapat manfaat nyata, begitu Rati. Jangan sampai Indonesia malah jadi peternak karbon begitu ya. Nah, kalau melihat dari hal ini, perspektif dari kabarbursa.com sendiri, seberapa besar sih peluang Indonesia dalam perdagangan karbon ini? Kalau soal peluang, Indonesia ini bisa dibilang harta karun buat perdagangan karbon dunia. Kita punya 125 juta hektar hutan tropis, lahan gambut terbesar kedua di dunia, dan potensi energi terbarukan yang menurut laporan SM itu begitu melimpah gitu ya. Secara teori semua ini bisa dijadikan sumber utama kredit karbon global. Bahkan data dari Carbon Brief menunjukkan bahwa dari 37,8 juta kredit karbon yang dipakai perusahaan besar di dunia, sekitar 9,2 juta berasal dari Indonesia. Artinya kita sudah jadi pemain utama nih di pasar perdagangan karbon. Tapi masalahnya kita masih lebih banyak berperan sebagai penjual murah dibandingkan pemegang kendali. Sekarang ini kalau ada perusahaan besar dari Eropa atau Amerika yang mau terlihat ramah lingkungan, mereka tinggal beli kredit karbon dari proyek restorasi hutan atau energi terbarukan di Indonesia. Mereka tetap ngebakar bahan bakar fosil di negara mereka, tapi emisinya ditutupin ya, tanda kutip dengan kredit karbon dari negara berkembang.
Ini yang disebut banyak aktivis lingkungan sebagai green colonialism atau kolonialisme hijau. Makanya kalau kita mau benar-benar memanfaatkan perdagangan karbon ini, kita harus main lebih pintar. Jangan cuma jualan karbon mentah, tapi kita juga harus bangun ekosistem industri hijau di dalam negeri. Misalnya dana dari perdagangan karbon bisa dialokasikan buat investasi di energi surya, pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air, atau pengelolaan sampah yang lebih canggih. Selain itu, kita harus hati-hati dengan proyek karbon yang nggak transparan, Rati. Dalam laporan Carbon Brief juga ada banyak proyek REDD Plus gitu ya, atau konservasi hutan yang katanya bisa mengurangi emisi. Tapi ternyata data di lapangan sering dilebih-lebihkan. Ada proyek di Indonesia, di negara Peru dan Zimbabwe yang dikritik karena klaimnya nggak sesuai dengan realitas. Jadi intinya peluang kita ini besar banget ya di Indonesia. Tapi kalau nggak dikontrol dengan baik, kita bisa jadi sekadar penjual karbon murah buat perusahaan asing yang tetap membuat polusi di negara mereka seperti itu. Ya, balik lagi tentunya ini masalah pengawasan ke depannya begitu ya. Nah, tentunya untuk Betul. kabarbursa.com sendiri kan ini menjadi media yang akan selalu mensupport net zero emission ini. Nah, lantas bagaimana nih menurut redaksi Kabar Bursa terkait tujuan Indonesia untuk mencapai net zero emission melalui perdagangan karbon? Ya, ini pertanyaan penting karena kalau kita dengar narasi pemerintah, mereka itu optimis ya, optimis banget itu bahwa perdagangan karbon bisa bantu kita mencapai net zero emission di 2060. Tapi kalau kita lihat realitanya, masih ada beberapa hal yang bikin rencana ini kelihatan agak berat tampaknya. Pertama, sektor energi kita masih didominasi oleh batu bara. Data PLN menunjukkan bahwa 67% listrik di Indonesia masih berasal dari PLTU batubara. Bahkan di Pulau Jawa, angkanya lebih parah lagi, mencapai 74,2%. Kalau kita masih terus pakai energi fosil sebanyak ini, jualan kredit karbon aja nggak akan cukup buat benar-benar menurunkan emisi. Nah, yang kedua, perdagangan karbon ini lebih banyak dipakai buat menutupi emisi perusahaan asing, ketimbang benar-benar mengurangi emisi secara langsung. Dalam laporan Carbon Brief dikatakan bahwa separuh dari kredit karbon dalam analisis mereka digunakan oleh perusahaan bahan bakar fosil, terutama ya Shell dan Chevron, serta 28% oleh perusahaan otomotif, khususnya Volkswagen, perusahaan otomotif dari Eropa. Artinya, perusahaan-perusahaan ini masih terus ngebor minyak dan jualan bensin, tapi mereka kelihatan bersih karena beli kredit karbon dari negara berkembang kayak Indonesia. Kalau begini terus, yang dapat untung siapa? Kita atau mereka? Nah, yang ketiga, perdagangan karbon seharusnya jadi salah satu solusi, bukan bukan satu-satunya solusi. Kita nggak bisa cuma andelin jualan kredit karbon tanpa beneran beralih ke energi hijau. Sulawesi Selatan udah mulai kasih contoh yang baik dengan PLTA Poso dengan kekuatan 515 megawatt, PLTB Sidrap 72 megawatt dan PLTB Tolo 70 megawatt. Ini seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR ya kemarin Sugeng Suparwoto bahwa Sulawesi Selatan itu menjadi lokomotif atau contoh nyata pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Ini bukti kalau Indonesia bisa banget nih pelan-pelan lepas dari energi fosil. Nah, yang saya khawatirin kalau kita terlalu fokus ke perdagangan karbon, bisa-bisa kita malah lupa buat investasi di energi hijau yang benar-benar mengurangi emisi dari sumbernya langsung. Kita tetap harus bangun lebih banyak pembangkit energi terbarukan, kurangi ketergantungan ke batu bara, dan pastikan dana dari perdagangan karbon dipakai buat proyek lingkungan yang nyata. Jadi kesimpulannya, Rati, perdagangan karbon ini bisa bantu Indonesia capai net zero, tapi kalau cuma dipakai buat jualan sertifikat karbon ke negara maju tanpa ada perubahan nyata di dalam negeri, kita tetap nggak akan kemana-mana. Harus ada kebijakan yang tegas dari pemerintah supaya duit dari perdagangan karbon beneran dipakai buat transisi energi di negara kita sendiri, bukan cuma jadi stempel hijau buat perusahaan asing. Kalau nggak ya kita cuma jadi tempat mereka cuci karbon, sementara kita sendiri masih berkutat dengan polusi dan energi kotor. Seperti itu, Rati.
Ya, penjelasan yang sangat komprehensif dan tentunya ini menjadi isu yang sangat penting untuk diangkat. Sahabat Kabar Bursa bisa sangat layak untuk membaca terkait tema ini ya dan bisa membacanya langsung di kabarbursa.com. Terima kasih Rio Alpin, asisten redaktur Sama-sama. kabarbursa.com untuk penjelasannya dan selamat kembali bertugas.